Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pemirsa yang budiman, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Kali ini berada di dalam masjid karena seperti kemarin tidak hujan, sedangkan sekarang hujan. Kemudian di teras masjid ada kanopi sehingga suaranya sangat berisik. Maka kami dalam hal ini untuk agar suaranya lebih bersih, kami masuk ke dalam masjid guna melaksanakan tanya jawab dari anak-anak bersama saya. Mudah-mudahan yang saya jawab nanti adalah atas bimbingan Allah sehingga tepat sasaran dan benar menurut syariat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah nabi yang bergelar ulul azmi? Ada 4 nabi bergelar ulul azmi. Ya, pertama Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, yang terakhir Nabi Muhammad. Apa ulul azmi? Ulul azmi itu nabi yang mendapatkan ujian berat tapi sabar. Nah, terus ujian berat itu yang dimaksud, kenapa kok ujian berat Nabi Ayub tidak masuk ulul azmi? Itu artinya nabi yang mendapatkan ulul azmi itu yang teratas gitu loh, peringkat teratas. Jadi 4 nabi, Nabi Nuh, umurnya piro Nabi Nuh? 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih sedikit. Itu 950 tahun baru mendapatkan 40 orang. Dakwah 900 tahun mendapatkan hanya 40 orang yang mau ikut kepada Nabi Nuh. Soro 100 tahun oleh wong 40. Tapi Nabi Nuh tetap telaten. Suwe-suwe tambah 50 lagi, itu kalau istrinya atau suaminya yang ikut, menjadi 40 pasang suami dan istri. Kemudian suami dan istri tadi itu yang dipilih oleh Nabi Nuh ketika Nabi Nuh dikasih tanda-tanda oleh Allah, yaitu mau adanya banjir bandang, hujan selama 40 hari 40 malam tidak pernah berhenti, tower respon. Akhirnya apa? Yang 40 orang umatnya Nabi Nuh ini yang selamat di atas kapal, yang ikut kepada Nabi Nuh. Bayangkan, dakwah 900 tahun hanya mendapatkan 40 orang. Kemudian 50 tahun lagi mendapatkan 40 orang lagi, itu pun baru pasangannya. Jadi suami atau istri yang baru mengikuti Islam, masuk ke dalam agama Nabi Nuh. Apa gak sabar? Nah, gitu. Terus Nabi Musa itu umatnya Masya Allah cerewet bin nyocot. Itu umatnya Nabi Musa. Pinter-pinter Bani Israel itu, tapi yaitu hanya pinter akal otak saja, tapi enggak pinter hati, sehingga ngeyelan. Itu umatnya Nabi Musa. Jadi berat jadi nabi ini wong Bani Israel. Terus turun lagi Nabi Isa. Nabi Isa itu Nabi Ibrahim itu juga diuji umatnya ngeyelan sampai bapaknya dewe itu enggak mau masuk Islam. Jenenge Azar. Malah mengancam Nabi Ibrahim untuk mau
mau dirajam Nabi Ibrahim, diusir kemudian dirajam. Jadi nabi-nabi yang utama ini, nabi ulul azmi ini nabi yang utama. Kenapa dikatakan utama? Karena keempat nabi ini dalam dakwah itu diuji dengan kesoroan, kesoroan bahasa Indonesia ya apa kesoroan? Kesulitan menghadapi umatnya. Tapi tetap bersabar. Akhirnya 4 nabi ini disebut menjadi nabi yang ulul azmi, nabi yang utama. Hukuman orang mengotori masjid itu apa? Yo, kalau hukuman ya nggak ada sih hukuman. Seperti kisos gitu, kalau mencuri dipotong tangan, kalau berzina dirajam, nggak ada mengotori masjid. Tapi cukup hukumannya membersihkan kembali. Misalnya ya, membuang kulit jajan umpama ya. Membuang kulit jajan ya cukup disuruh ambil aja kulit jajan. Membuang bungkus snack atau ciki ya di halaman masjid, kalau bukan di halaman sana tapi di dalam masjid ya disuruh aja kembali, itu hukumannya. Jadi nggak perlu dihukum sing aneh-aneh koyok orang yang berbuat dosa. Ya memang bersalah mengotori masjid ya, tapi barangkali kesalahan ini tidak membawa dosa karena dimaklumi oleh Allah. Kenapa dimaklumi? Karena orang ini berarti tidak mengerti. Pean gak ngerti dia, pean durung lahir paling. Umurmu piro? Saiki umurmu piro? 9 tahun. Abang kene wis 13 tahun langsung membuat masjid ini. Jadi begitu abang kene kait ana masjid kidul kono nggone Pak Panji iku ngerehab masjid kono habis 12 juta waktu itu. Kemudian 3 bulan kemudian abang membangun masjid ini. Pengen ngerti waktu itu. Sandal diunggah nang ngene masjid. Wong gak sandal diunggah nang masjid. Kenapa? Tidak ngerti. Direken masjid kayak pura ngono ta ya apa. Nah, orang yang semacam ini apa perlu dihukum? Jangan. Mereka tidak tahu. Contohnya apa? Loh dulu zaman Rasulullah pernah ada orang Badui yang sing nggak ngerti hukum najis, nggak ngerti, nggak tahu ngaji. Mek Islam si elok-elokan tok. Lah itu lah kok pipis ono jero masjid. Malah masjid biyen kan sik teko lemah ya. Gak koyo saiki keramik. Lah biyen man zaman Nabi kan teko lemah. Terus dindingnya enggak ada atap, koyo ngene kan genteng. Atapnya itu dari daun-daun kurma. Jadi begitu udan ya gembrojo, ya wis teles masjid. Nek panas ya sik rada-rada kepanasan karena daun kurma kan gak iso rapet temenan. Walaupun dianyam tapi tetap aja sik ana bolong-bolong di sela-selanya. Nah, masjid dulu itu seperti itu Mas ya. Tapak kaya saiki api-apian masjid. Akhirnya ada orang Badui itu enggak ngerti aturan, begitu mau sholat dia pada mau sholat. Tapi pipis ono jero masjid. Umar bin Khattab ngamuk. Kadi ditempeling wong yang Umar bin Khattab. Ambek Kanjeng Nabi tidak boleh, jangan Umar, biarkan dia selesai. Tadi moro cur keracak ngono. Teko mburi Umar kali nempeling. Nah, jadi Nabi aja. Biar dia selesai dulu, setelah selesai dikandani.
Jangan begitu lagi. Masjid ini adalah tempat sujud, berarti tempat suci. Jangan dikotori dengan air kencing. Kemudian setelah kencing kamu harus istinja atau cawik, bahasa Arab istinja. Nah, begitu. Terus apa itu diuruki. Lemah nggene Arab itu ya, nggene Mekah itu ya. Kayak lebu lho, kayak apa jenenge? Bledug. Lemah itu kayak bledug. Jadi ringan banget, ya kayak bledug. Ringan banget. Makanya ini kalau sering ada badai pasir. Pasirnya itu ringan. Terus ana bintik-bintik kayak emas ngono lho. Tapi itu emas. Ya wis kayak pasir tapi ana gilap-gilape kuning. Jadi anu niku apa tanahnya itu berkilau. Kuning-kuning klak. Ya wis lembut pasir itu. Lah pasirnya kayak bledug. Lembut itu sehingga ringan. Makanya lek keterangan iki wus moro mudal nang rai bareng. Lah lemah kene kan enggak. Kono wus ngono, angin di kono gede kan ya. Nah, akhirnya oleh Rasulullah apa tadi kencingnya disuruh nutupi. Kemudian orang itu dinasihati oleh Rasulullah. Disuruh cari. Gitu. Jadi enggak harus setiap kesalahan itu dihukum, enggak. Ya. Karena kesalahan bagi orang-orang yang tidak tahu akan dimaafkan oleh Allah, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Jika puasa tapi tidak sahur itu boleh apa tidak? Kalau tidak sahur dengan sengaja untuk tidak sahur, sahur itu hukumnya sunnah. Ya, puasa tidak sahur hukumnya sunnah. Jadi kalau ditinggalkan sahur itu tidak apa-apa. Cuman masalahnya kita meninggalkan sunnah Nabi. Ingat-ingat, ini biasanya dibaca di setiap pernikahan saja. Hadis satu ini. Famar raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, tidak suka menjalankan sunnahku, maka dia tidak atau bukan golonganku. Falaisa minni, bukan golonganku. Kalau bukan golongannya Nabi Muhammad, golongan siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, golongannya wong kafir. Itu kalau dengan sengaja ya. Dengan sengaja tidak menjalankan sunnah tanpa ada alasan apa-apa. Nah, itu apa jenenge akan kena ancaman falaisa minni, bukan golonganku. Tapi kalau masalahnya males nemen ngantuke, males gak gelem tangi sahur. Terus sahur pun itu enggak semangat. Nah, kalau ini beda lagi ceritanya. Jadi gak selera, wis ta enak kaya apa menune waktu itu tetap enggak selera karena terlalu ngantuk. Nah, resikonya orang semacam ini akan tidak bisa bangun untuk sholat subuh. Padahal sahur yang baik itu menjelang sholat subuh. Misalnya saiki subuhnya itu jam 4 lebih 6 menit. Jam 4 lebih 6 menit. Nah, biasanya ono tarhim itu 10 menit sebelum subuh. Nah, sebelum tarhim itu makan. Apalagi ngunekno radio pas surat Al-Mulk, perjalanan surat Al-Mulk itu kisaran 12 menit. Lah,
Terus setelah itu ada tarhim 15 menit. Berarti ada waktu hampir 30 menit, setengah jam. Nah, waktu waktu radio mengumandangkan qiraat surat Al-Mulk itu atau sebelum Al-Mulk itu silakan makan sahur, setelah sahur pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Begitu. Kenapa dibuat seperti itu? Kok sahurnya dipepet no ambek sholat subuh? Karena biar sebelum ngantuk itu sholat subuh. Jadi kalau sahurnya nanti misalnya digawe panjang jaraknya dengan sholat subuh jam 2 umpama ya. Disunahkan sahur itu jam 2 malam atau tengah malam. Akhirnya karena perut kenyang bablas kok gak sholat subuh sampai jam 09 kayak tangisan. Nah itu. Jadi masalah tidak sahur, tapi kalau dengan sengaja tidak ada alasan apa-apa itu meninggalkan sunnah. Kalau meninggalkan sunnah sering-sering maka itu bisa dihukumi falaisa minni, famar raghiba an sunnati falaisa minni. Ya. Barang siapa yang tidak suka menjalankan sunnahku, kata Rasul, maka dia bukan golonganku. Nang nabi sing menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Lah kok gak gelem manut itu, gak gelem nurut. Lah ya wong gak tahu terima kasih. Nabi Muhammad yang menunjukkan jalan kita untuk menuju surga. Lah kok awake dhewe gak gelem matur suwun. Matur suwun ini kita apa? Yaitu dengan menjalankan syariatnya, menjalankan ajarannya, gitu itu baru terima kasih. Muni tok aku cinta nang Nabi Muhammad tapi gak sholat, gak gelem apalagi sholat sunnah, wajib ae bolong-bolong, wajib ae sering-sering gak dijalankan. Yaiku omong kosong muni cinta. Aku dibaan, iya dibaan golek berkat. Nah akhirnya kan arahnya ke sana. Dibaan golek konco, dibaan golek ramen-ramen, kumpul-kumpul, dibaan pamer swara. Akhirnya kan ngono. Nah, kalau memang tibaannya benar, maka dia sholat. Merasa memang mencintai Rasulullah berarti mencintai apa yang dicintai Rasulullah. Rasulullah apa? Cinta apa? Rasulullah cinta sholat. Rasulullah itu cinta orang-orang yang beriman. Rasulullah terutama cinta kepada Allah. Itu. Rasulullah cinta kepada makhluknya Allah, apapun makhluk itu. Hewan, tumbuh-tumbuhan, apapun cinta. Jadi kalau kita memang merasa mencintai Rasulullah, ya harus melaksanakan ajaran-ajaran ini Rasulullah. Kita melakukan atau mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Jadi itu ya harus ada alasan sehingga dibolehkan untuk tidak melaksanakan sahur gitu. Jangan hanya karena rasa malas, mbok ngarai kena hukum balai sami. Jadi kita tutup dengan berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina
minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad